Oke, ini HP menarik. Beberapa orang akan mengatakan bahwa handphone ini agak sedikit overpriced. Mungkin karena mereknya Realme, dan ini adalah Realme 7. Beberapa orang mengatakan overpriced masuk akal karena harga dari handphone ini pertama kali diperkenalkan itu 3.999.000 alias 4 juta kembali Rp1.000. Tapi daripada kita ngomongin harganya tentang handphone ini, mending saya akan bahas apa aja yang akan dapat kalau kita membeli Realme 7 ini. Pertama, desain. Secara desain, saya suka Realme 7 ini. Kenapa? Karena menurut saya ini lebih elegan dibanding pendahulunya, yaitu Realme 6. Realme 6 menurut saya memang sedikit coba-coba, tapi buat saya pribadi desain yang terlalu bermacam-macam kayak pola lightning kayak gitu-gitu tuh nggak saya banget. Tapi kalau misalnya ini, saya rasa ini oke banget karena dia punya dua tone kayak gini. Walaupun bahannya sendiri dia masih menggunakan polikarbonat alias plastik. Tapi efek positifnya adalah handphone ini walaupun berkapasitas baterai gede masih cukup ringan. Plus satu lagi, karena dia berbahan matte finishingnya lumayan anti sidik jari. Kalau kita cek ada headphone jack. Kemudian fingerprint scanner ada di tombol power. Jadi tombol power berfungsi sebagai unlock alias menggunakan jari kita. Dan ini menurut saya oke banget. Terakhir saya melihat handphone kayak gini tuh ada di Samsung S10i dan saya ngerasa nyaman banget kalau misalnya mau buka handphone ini cukup diletakkan seperti ini dan dia akan terbuka. Oh ya, ada satu hal yang harus saya sebutkan, modul kameranya. Akhirnya desainnya baru. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berkaca pada seri Realme yang lain, dari Realme harga sejutaan sampai harga 12 jutaan, desain kameranya tuh panjang semua ke bawah, tapi yang ini enggak. Dia agak sedikit mengotak gitu, tapi menurut saya oke lah. Ini nice try dari Realme. Setidaknya kalau misalnya ada orang lihat bentuk kamera seperti ini, mereka tahu kalau itu Realme 7. Berikutnya layar. Gara-gara Realme 6, sekarang handphone 4 jutaan lainnya tuh juga berlomba-lomba untuk punya layar dengan refresh rate tinggi, yaitu 90 Hz. Karena Realme 7 ini adalah penerus Realme 6, otomatis dia juga punya refresh rate yang tinggi. Ukurannya sendiri 6,5 inch Full HD. Untuk kualitasnya masih oke lah, nggak ada komplain karena ya ini menurut saya oke aja, IPS display. Dan kalau misalnya kalian lihat ada tompel kamera di bagian kiri atas yang menurut saya ya oke lah, karena handphone lain juga banyak yang kayak gitu ya, jadi nggak ada komplain untuk peletakan kamera depannya. Kemudian kamera utama dari Realme 7 ini menggunakan sensor yang agak berbeda kalau misalnya dibandingkan dengan Realme 6. Realme 7 dia sekarang menggunakan sensor pabrikan dari Sony, sedangkan Realme 6 dulu dia menggunakan sensor milik Samsung. Apakah ada perbedaan? Yes, saya melihat perbedaannya cukup signifikan dan kerasa lebih bagus sekarang dibanding yang dulu. Ukuran sensornya juga lebih gede, 1/1,73 inch. Jadi sudah jelas lebih bagus karena dia sudah menggunakan Sony IMX682. Sehingga semakin banyak cahaya yang diterima, hasil foto yang dihasilkan juga semakin bagus. Konfigurasi kamera lainnya yaitu kamera kedua, ultra wide 8 megapiksel f2.3, lalu 2 megapiksel portrait dan 2 megapiksel macro lens. Update sensor kamera utamanya ternyata berhasil menurut saya karena hasil fotonya lebih oke dibandingkan yang lama. Jadi masuk akal kalau Realme menyebut Realme 7 ini 64 megapiksel Power Master. AI pada kameranya cukup smart menurut saya, bisa membedakan objek dan mampu mengatur kontras secara baik, tajam dan detail. Cuma saya punya satu keluhan terhadap kamera dari handphone Realme 7 ini, yaitu AI-nya menurut saya terlalu galak. Contohnya kalau misalnya saya foto objek pemandangan gedung, kadang saya lihat tuh over sharp. Jadi alias lebih tajam dibanding aslinya. Itu kelihatan banget kayak over process. Sama satu lagi, untuk tone muka, kulit muka seseorang itu kelihatan nggak terlalu natural. Karena saya lihat tone wajah seolah-olah diputihkan, lebih putih dibanding aslinya. Dan saya nggak terlalu suka kayak gitu karena kurang alami. Efeknya juga kalau terlalu jelek bikin orang kelihatan kayak sakit sih. Cuma ya itu kerja AI. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau edit lagi juga bisa. Tapi yang jelas fitur-fitur dari kamera handphone ini teman-teman bisa explore sendiri. Foto low light masih oke banget malah karena sesuai yang saya bilang tadi sensornya lebih gede. Jadi dia bisa menangkap cahaya lebih banyak. Overall untuk harga 4 jutaan kamera dari handphone ini sudah cukup oke. Tapi tetap nggak bisa nyombong di depan flagship yang harganya belasan juta karena memang jauh kualitasnya beda. Kemudian saya tetap masih nggak suka kamera makro karena menurut saya kamera makro pada handphone 2, 3, 4 jutaan itu bener-bener kamera gimmick. Karena pada praktiknya saya tuh jarang banget ngefoto benda menggunakan mode makro. Yang pertama, detailnya nggak terlalu bagus juga. Kemudian low light juga nggak bagus. Yang saya yakin kamera 2 megapiksel makro itu cuma kamera gimmick untuk nambah-nambahin kameranya ada tambah satu lagi. Nggak penting. Perekaman video standar lah ya. Handphone harga 4 jutaan punya Electronic Image Stabilizer EIS. Hasilnya seperti ini.
Kemudian untuk kamera depan Realme 7 menggunakan 16 megapiksel f2.0. Hasil fotonya menurut saya masuk kategori oke lah, nggak ada yang perlu dikomplainkan juga. Berikutnya kita akan bahas prosesor. Handphone ini menggunakan prosesor terbaru dari MediaTek, yaitu dia menggunakan Helio G95. Ini baru versi upgrade dari G90T, walaupun upgrade-nya tidak terlalu kerasa banyak banget, tapi yang jelas ini adalah handphone menggunakan prosesor MediaTek G95 pertama di dunia. Dilengkapi dengan RAM 8GB, LPDDR4X, dan ROM 128GB UFS 2.1. Saya coba pakai ngegame PUBG, nggak ada masalah, settingan seperti biasa, ultra smooth. Dan ternyata satu hal surprisingly menurut saya adalah handphone ini nggak panas kalau dipakai buat ngegame, karena ternyata setelah saya cek dia menggunakan cooler di bagian dalamnya yang menurut saya it works, bikin handphone nggak kerasa panas kalau misalnya saya pakai game lebih dari setengah jam. Baterai 5000 mAh, tapi karena handphone ini memiliki fitur fast charging atau oleh Realme disebut dengan dart charge, mampu ngecharge full 100% hanya dalam waktu 70 menit aja. Untuk kepala chargernya dia memiliki daya 30 watt, jadi menurut saya ini oke. 4 jutaan ngecasnya cepet, it's good. Lainnya ada satu hal positif yang saya temukan di handphone ini adalah handphone ini sudah support NFC. Mungkin Realme menjawab komplain-komplain orang kebanyakan bahwa handphone Realme jarang ada NFC. Ini ada NFC-nya dan itu menurut saya ngebantu banget, terutama buat orang-orang yang sering pakai e-tol ataupun e-money, flash. Banyak lah. Tadi saya sudah menjelaskan kelebihan-kelebihan dari handphone ini. Lalu apa ada kekurangannya? Sebenarnya saya pribadi tuh agak susah mencari kekurangan dari handphone ini karena untuk harganya menurut saya masih oke semuanya. Kalaupun dicari-cari mungkin kelemahannya cuma satu menurut saya. Speakernya agak cempreng. Tapi ya kalau misalnya kita pakai headset juga speaker juga jarang dipakai. Jadi nggak ada masalah. Kalau misalnya ada kekurangan lain, apa? Masa mau berharap handphone berbahan kaca yang bikin agak berat dan nggak ada guna juga? Plastik oke lah menurut saya. Jadi di luar itu semua handphone ini menurut saya oke banget. Dan kalau misalnya kalian juga cari sekarang ini, harga dari handphone ini juga ternyata tidak seperti yang saya infokan dari awal. Handphone ini sekarang dibanderol di harga 3,6, 3,7. Silakan teman-teman cari di e-commerce favorit kalian. Dan kalau memang kalian mencari handphone di bawah 4 juta, ini adalah pilihan yang nggak perlu mikir, walaupun di luar sana ada handphone lain pesaingnya. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga follow akun Instagram saya @ibrokumar. Oke, sekali lagi saya Ibro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.